big animal. Crocodiles, alligators. Crocodiles in the sewer, is that possible? Damn. It was a giant crocodile. Huge. Film dibuka dengan aksi dua pria yang lagi buang cairan kimia ke selokan. Hal tersebut disaksikan langsung pengusaha bernama Vinnie Brown yang merupakan pemilik dari perusahaan bernama Future Chemical. Tanpa dia sadari, perbuatannya membuang limbah kimia ke selokan telah mengubah seekor buaya menjadi mutan mengerikan. Di malam yang sama, dua orang pria masuk ke danau dengan niat berburu ikan. Malangnya, malah mereka yang diburu buaya mutan raksasa. Seperti film pertama, sang tokoh utama juga adalah seorang polisi yang juga bernama David. Pria yang dijuluki Solo Lobo atau serigala tunggal ini selalu beraksi sendirian dalam bertugas. Pagi itu dia dikejutkan suara berisik dari bawah rumah. Waktu dia periksa, rupanya itu adalah kejutan ulta dari istrinya yang bernama Christine dan putranya JJ. Berhubung ultanya nggak ada urusan sama jalan cerita, kita pindah aja ke danau. Potongan kaki korban si buaya semalam ditemukan seorang gadis kecil. Gak jauh dari danau, Vinnie sedang membahas rencananya mengubah kota menjadi daerah industri di hadapan para investor. Termasuk juga sang wali kota bernama Anderson. Lalu, scene pindah ke David yang ditegur rekannya akibat parkir sembarangan. Tapi dia gak peduli sama sekali. Masuk ke kantor, dia temui seorang ibu bersama putrinya sedang laporkan kasus dalam bahasa Espanola. Berhubung polisi yang piket gak ngerti, David pun mengambil alih. Si putri menceritakan kalau papa dan pamannya yang pergi cari ikan semalam tidak kunjung pulang. Dengar itu, David janji akan cari tahu lebih lanjut kasus tersebut. Jadi dia pun datangi polisi bernama Harmon yang tangani kasus mereka. Dan seperti bisa diduga, pemilik kaki yang ditemukan di danau adalah ayah dari gadis tadi. Harmon yang dikenal pengagum David ini berniat gabung buat selidiki, tapi namanya serigala tunggal dia nggak butuh Harmon. Berkas laporan dia tunjukkan ke dokter forensik untuk cari tahu penyebab kematian. Berdasarkan bekas lukanya, dokter ambil kesimpulan kalau korban digigit hewan besar. Dia tunjukkan pada David telah ditemukan sejenis zat kimia jenis asam amino dari bekas luka. Sampel zat kimia itu telah dikirim ke istri David yang merupakan seorang ahli kimia universitas untuk diteliti. Buat pastikan kesimpulan si dokter, David pun telepon Christine. Menurut Christine, dia harus periksa kandungan air danau untuk konfirmasi senyawa kimia pastinya. Sebelum tutup telepon, dia ingatkan janji makan malam mereka untuk rayakan ulta David. Kemudian, dokter tunjukkan lokasi orang-orang yang hilang belakangan terhubung pada selokan pembuangan kota. Malamnya tentu saja David telat pulang, jadinya dia cuma dapat daging gosong. Pria gila kerja ini tetap tunjukkan berkas biarpun istrinya lagi bete. Begitu Christine lihat, dia setuju dengan si dokter mengenai serangan hewan besar. Dia pun kaitkan dengan kasus buaya raksasa di selokan pada film pertama. Dengan bekas gigitan seperti itu, diperkirakan ukuran buaya berkisar 10-12 meter. Tahu itu, jiwa polisi David membara. Sejurus kemudian dia udah berada di danau sambil menikmati joget pargoy ciwai random. Gak lama, kepala polisi yang kita panggil dia Chief pun datang. David bilang padanya kemungkinan ada buaya besar di danau. Berhubung ada acara besar akan diadakan di danau oleh Vinnie, David minta batalkan. Hal itu ditentang Chief karena acara itu juga melibatkan wali kota. Dia minta tunggu 12 jam untuk ambil keputusan. Tapi David gak setuju dan mau temui wali kota saat itu juga. Chief yang kena watak David pun cuma bisa pasrah lihat kelakuannya. You can't park here. Lagi-lagi teguran dua polisi mengenai masalah parkir dicuekin David. Wali kota lagi berada di klub pertunjukan Smackdown milik Vinnie. David yang tiba langsung ngajak wali kota bicara dengan dikawal Harmon. Berita mengenai adanya buaya besar di danau cuma dianggap lelucon wali kota. Dan permintaan David buat batalkan acara di danau juga gak ditanggapi. Apalagi Vinnie datang nimbrung pembahasan mereka. Akibatnya wali kota malah minta Harmon menangkap David. Setelah mereka pergi, wali kota ingatkan Vinnie mengenai buaya di danau.
Vini janji bakal urus masalah itu seraya minta bodyguardnya bernama Kumis buat cari pemburu buaya. Sementara itu, David yang punya 1000 akal ini mencari cara lolos. Dia alasan mau ke toilet dengan kondisi di borgol bersama Harmon, mau nggak mau Harmon harus ikut. Dan jeng-jeng, Harmon berakhir di borgol di dalam toilet. Jadilah si barbar ini pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mulusnya. Gak lama David pergi, putri wali kota bernama Sherry datang. Kedatangannya adalah untuk mencari papanya. Sherry nggak suka hidup sang wali kota begitu tertekan oleh Vini. Karena itu dia mau mengajaknya pulang. Karena wali kota menolak, Sherry juga nggak mau pulang. Dia pergi temui Vini yang Vini pikir Sherry lagi coba menggodanya. Sherry terus terang bilang dia nggak suka dengan hubungan kerja Vini dan papanya. Setelah ceramah, dia pun cabut meninggalkan Vini. Waktu mau pergi, Sherry dan 2 polisi blow-on itu mendengar suara Harmon dari toilet. Tanpa ragu, Sherry pun ikut masuk ke sana buat membantunya, ditambah bonus foto dari lambe turas tempat. Itu artinya mereka bakal jadi berita terpanas bulan ini. Di tempat lain, seorang tunawisma penghuni terowongan pembuangan bernama Henry mendengar cerita suara sahabatnya. Waktu dia periksa, inilah yang dia lihat. David balik ke danau. Tiba-tiba dia didatangi sekumpulan pemuda setempat yang dikepalai pria bernama Ruben tapi bukan Onsu. Maksud kedatangan Ruben adalah untuk berkeluh kesah. Danau dulu berisi banyak ikan, namun perlahan-lahan ikan mulai mati. Sekarang masih ada ikan bahkan ukurannya sangat besar tapi nggak bisa dimakan karena mengandung kimia. Hal ini terjadi sejak kedatangan Vini di kota mereka. Untuk itu Ruben minta David lakukan sesuatu terhadap Vini karena udah makan banyak korban meninggal. David jelaskan, kasus kematian orang belakangan disebabkan buaya yang tidak dipercaya Ruben. Karena Ruben pikir David sekarang udah ada di pihak Vini, dia pun sudahi pembicaraan dengannya. Dalam perjalanan pulang, David mendadak putar balik karena mendengar berita kematian lagi di radio. Di TKP, seorang polisi jelaskan kondisi mengenaskan korban yang tercabik-cabik. Namun ada korban selamat yakni Henry si pendekar tua. Dia bilang ke David kalau pembunuh sahabatnya itu adalah seekor buaya berukuran gak wajar. Pindah ke Chief, wali kota minta David menjadi tahanan rumah tapi ditolak Chief. Namun dia setuju Harmon diskors akibat berita lambe tura tadi. Di sini Chief juga bahas masalah pesta di danau. Dalam 24 jam kalau masalah buaya nggak bisa diatasi, dia minta acara dibatalkan. Kini giliran Harmon yang disidang. Di tengah pembicaraan mereka, David nelpon Chief. Dia kabarkan kasus Henry tadi dan yakin ini ulah buaya karena ada saksi. Jadi dia minta disiapkan handgun, shotgun, granat, pedang alukat, tombak celong, bahkan tank kalau bisa. Dan kali ini dia butuh mitra untuk berburu buaya. Siapa orang yang disiapkan Chief? Tentu Harmon dong. Jadinya dia batal diskors dan harus bermitra sama orang yang kurung dari toilet. Harmon yang kesal pun pergi dan diikuti Sherry. Sherry merasa bersalah atas masalah Harmon. Jadi mereka pun pergi buat sedikit bersantai. Sedikit sih, tapi kok baru mau berladang. Lah bisa-bisanya David di rumah Harmon. Merasa si buaya udah sangat meresahkan, David gak mau buang waktu. Harmon disuruh bersiap dan Sherry diminta pulang. Tapi Sherry anggap dirinya adalah pemburu buaya darat, jadinya dia paksa ikut. Sebelum mulai perburuan buaya, David temui Christine dulu. Setelah meriksa air danau, Christine pastikan si buaya telah terkontaminasi dengan zat kimia yang membuatnya begitu besar dan agresif. Zat ini adalah pengembangan dari eksperimen pertumbuhan hormon seperti di film pertama. Bisa dipastikan, buaya itu adalah korban dari limbah kimia yang dibuang ke selokan dan danau. Sehingga si buaya lebih mirip mesin pembunuh dibanding hewan biasa. Masalah David bertambah, yakni sang istri juga mau ikut berburu buaya. Jadi ya begitulah. Perkenalkan geng pemburu buaya profesional bernama Hawkins dan para rekannya. Mereka adalah orang yang direkrut oleh Vini buat meyakinkan Chief kalau dia serius mengatasi masalah si buaya. Setelah kenalan, Hawkins dan adiknya Billy diminta Chief buat mulai perburuan di selokan. Sedangkan tim lain yakni David dan Harmon udah sampai di sana. Di tengah pencarian, David merasakan kehadiran sesuatu di belakang mereka. Waktu balik badan dan lihat buaya raksasa, mereka pun auto kabur. Mereka temui jalan buntu, tapi untungnya ada celah untuk pindah lorong. Selagi Harmon masuki celah, David coba tembak si buaya dengan senjata berat. Namun, peluru tidak mampu menembus kulit tebal si buaya mutan ini. David yang ikut kabur lewat celah pun minta granat ke Harmon. Lalu dia lempar ke si buaya dan kagak mempan sama buaya full armor ini.
Bahkan tembok hancur dengan sekali serudukan si buaya. David belum nyerah, dia coba pasang dinamit di tembok sebelum kabur sembunyi menunggu hasilnya. Gak ngaruh sama sekali. Armor apa yang dipakai buaya ini? Karena kehabisan cara, David dan Harmon pun naik ke permukaan. David pastikan teori Christine benar mengenai si buaya layaknya mesin yang gak bisa dihancurkan. Dan dia pun teringat para pemburu buaya yang diketahui udah mulai memburu si buaya. Tahu mereka gak bakal menang, David minta Christine pikirkan cara buat bunuh si buaya full armor. Mendadak Chief datang. David minta dia cari segala bantuan yang bisa didapat. SWAT, Navy SEAL, Kopassus, Pas Pampres, Rambo, Terminator, Avengers kalau bisa. Karena lawannya bukanlah buaya biasa. Sayangnya Chief bilang semua lagi ditugaskan buat hadapin Thanos. Jadi cuma sisa mereka dan para pemburu buaya. Di mana para pemburu berhasil temukan sarang si buaya mutan. Begitu lihat besarnya sarang si buaya, Hawkins minta mereka hati-hati. Mereka berpencar untuk melacak si buaya dan mereka dapat kaki manusia. Mereka lanjutkan mencari dan nemuin tong bekas kimia bertuliskan Future Chemical. Mendadak panggilan radio Hawkins dihubungi David. David minta mereka mundur karena lawannya bukan buaya biasa. Hawkins yang merasa udah sering berurusan sama buaya besar pun gak pedulikan saran David. Karena itu mereka harus menerima konsekuensi atas kesombongannya. Dan ini dia, buaya mutan. Dance on my 6 foot down. Listen to me. Satu pemburu selamat. David yang tahu Hawkins masih di bawah pun langsung bersiap menjemputnya. Manfaatkan tali, dia turun ke bawah sehingga inilah yang terjadi. Panjang umur si Hawkins. Dan dia juga akui kalau David benar. Itu bukan buaya sembarang buaya. Untuk itu David minta dia mundur dari perburuan dan biarkan dirinya yang mengurus. Tapi Hawkins menolak karena adik dan dua rekan terbaiknya dimakan si buaya. Jadi Hawkins mau balaskan dendam mereka. Selain bermitra, Hawkins bocorkan temuan tong kimia milik perusahaan Vinny ke Chief. Namun Vinny tetap santai tanpa reaksi berlebih. Tapi itu bisa diurus nanti. Sekarang ini David minta Chief evakuasi acara di danau yang lagi berlangsung. Untuk itu Chief setuju dengannya dan berniat bubarkan acara. Vinny gak tinggal diam, dia pun pergi untuk mencegah Chief membatalkan acara yang dia buat. Sedangkan Hawkins saja David melacak si buaya. Oh my god. Berhasil celakai Chief, Vinny dan wali kota pun tiba di danau. Di luar dugaan acara tersebut tidak seramai yang diinginkan. Lihat itu Vinny suruh si kumis sampaikan kabar kalau semua yang ada di taman akan digratiskan. Lalu Vinny keliling buat cari tahu masalahnya. Rupanya semua ulah geng Ruben yang memprovokasi orang untuk gak datang. Di sisi lain, trio pemburu buaya lagi merangkai dinamit. Setelah jadi, Hawkins tetap dibawa guna memancing si buaya. Gak lama yang ditunggu pun muncul. Lihat itu Hawkins segera naik dan menjauh dari area ledakan. Sehingga ditelan dong dinamitnya. Buaya ini resmi mendapat gelar layaknya Amau, yakni buaya pemakan segalanya. Selagi pikirkan langkah selanjutnya, Christine dan Sherry datang. Christine berhasil ciptakan sebuah senjata racun bernama cyanetin. Tapi tidak diketahui apakah akan bekerja. Dinamit aja dia telan, apalagi cuma racun. Lebih susah lagi, alat itu harus ditancap ke area lembek si buaya, yakni di bawah rahangnya. Menurut Hawkins, cara paling mudah ialah saat si buaya berenang. Jadi bisa ditusuk dari bawahnya. Teori yang sangat wadidaw sekali ya. Gimana pun mereka harus coba segala kemungkinan. Di danau sendiri, wali kota diajak bicara Vinny dengan naiki komedi putar. Sang wali kota merasa Vinny udah lakukan banyak kejahatan bahkan sampai mencelakai Chief. Karena itu dia kini berada di pihak yang berseberangan dengannya. Vinny tentu gak terima dan merasa si wali kota harus dibungkam. Jadi dia pun, What you did to Clarence? Sorry, Mayor. dan seperti dugaan, si buaya tertarik menghadiri acara di danau untuk mubang manusia.
Lewat selokan, trio pemburu terus mengejarnya ke danau. Sedangkan Sherry yang tiba dapat kabar tentang kematian wali kota. Saat bersamaan, si buaya datang meramaikan acara. Contact, second word! Hand back your briefcase! Kill it. Kill it! Vin yang udah dapat tanda tangan persetujuan warga untuk membangun pabrik berniat kabur. Di jembatan langkahnya dihalangi geng Ruben. Gak mau rencananya gagal, dia lantas menodong Ruben diikuti kedatangan David. Dengan jumlah lebih banyak, geng Ruben berhasil menjatuhkan si antagonis ini ke danau. Tahu ada bangsa empuk, si buaya balik ke danau untuk memakan Vinny. I didn't get paid. Gak mau kehilangan jejak si buaya, trio pemburu naiki kapal boat untuk mengejarnya. Tiba di tengah, Harmon matikan mesin karena Hawkins bisa merasakan kehadirannya di sekitar. Mereka berusaha senyap agar tidak diserang buaya. Namun, suara bising yang ditimbulkan helikopter membuat si buaya beraksi. Akibatnya, trio ini masuk habitatnya. Tapi Harmon masih bisa diselamatkan helikopter. Sedangkan Hawkins mendapat serangan dan harus bergulat dengan si buaya. Selagi buaya asik bergulat, David menyelam untuk tancapkan racun, tapi sayangnya tidak berefek apa-apa. Dengan begitu, David harus segera kabur karena si buaya kini mengincarnya. Apakah David nyerah? Ternyata belum. Dia ajak Harmon kembali memburunya. Kali ini menggunakan bazooka. Mereka diturunkan dekat pintu kanal selokan. Dengan keyakinan dan iman berlebih, mereka telusuri selokan untuk mencapai sarangnya. Begitu sampai, mereka pun bersiap dengan bazooka. Perlahan mereka telusuri hingga sang bos terakhir muncul menampakkan diri. Tanpa mikir, Harmon tembak namun masih meleset. Kini harapan hanya pada David seorang. Come on, baby. Come to daddy. Berseraklah si buaya mutan tersebut. Waktu keluar dari selokan, mereka berdua disambut layaknya pahlawan oleh warga lokal. Selain itu, mereka juga ditunggu pasangan masing-masing, di mana Harmon menang banyak karena dapat anak wali kota. Berkat kegigihan dan mental baja David, teror buaya mutan ini berhasil diakhiri. Vincent Brown is dead! Get that sign down! Tamat. Buanglah limbah kimia pada tempatnya. Mungkin itu pesan film ini. Ceritanya mirip sama yang pertama ya. Bedanya cuma yang kedua ini buayanya bermutasi dan lebih kuat dari yang pertama. Dinamin aja dimakan loh. Mau minder ketemu dia. Atau sungkem dan dipanggil suhu. Fun fact-nya tuh ini film buaya paling pertama yang pernah aku tonton. Sejak nonton film buaya ini aku jadi senang nonton film-film hewan raksasa kayak buaya, hiu, ular, cacing, badak dan sebagainya gitu-gitulah. Aku masih punya film buaya dari tahun jebot, cuma belum aku buat sih. Ya sikon dulu lah. Nanti lama-lama channelku ini identik sama film buaya pula. Sampai sini aja lah video kali ini. Jumpa lagi di video lainnya. Aku FDJ undur diri. Thank you and happy alligator. Bye.